Yang mulia Wakil Talkin sekaligus juga pemangku manaqib pada malam hari ini yang sangat kita cintai, yang terhormat Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahmad Saputra dari Yogyakarta yang senantiasa istiqomah menjadi pemangku manaqib setiap malam Jumat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, saya juga diperkenankan untuk mengisi atau menjadi petugas di dalam cara manakib yang di dalamnya Profesor Kiai Haji Hedi Sri Hamzah yang menjadi pemangku manakibnya. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan. Saya bersyukur, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengusaha Abah, kepada Prof. Hedi, dan juga kepada Bunda Khaya, serta para ikhwan wal akhwat semuanya. Yang mulia juga Kiai Haji Mahya Al-Bukri dari Jeddah di Arab Saudi, Kiai Haji Anang Asyari di Surabaya, kemudian hadir juga Dr. Kiai Haji Subhan Ashirboni dari Cirebon, juga hadir bersama kita juga Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunario dari Bogor. Itu tak lupa Bunda Khaya serta keluarga besar serta para petugas manaqib yang mulia, baik yang terlihat dan terdengar suaranya maupun yang tidak terlihat dan tidak terdengar suaranya. Para ikhwan wal akhwat di mana saja berada, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Allah berkahi segalanya semuanya selamanya. Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat, dan Allah mudahkan kita apapun hajatnya. Amin. Amin Ya ya Rabbal Amin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tadi saya mengutip sebuah ayat Al-Quran di mana ayat ini, kalau saya tidak salah menyimak, tadi malam juga dibaca oleh Dr. Kiai Haji Ucup Fathudin. Namun makna yang akan disampaikan tentu saja dalam makna yang lain terkait dengan pada malam hari ini atau pada bulan Muharram kita membacakan Manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Manqobah 39 dan Manqobah 40. Kalau kita baca, kita cermati, Manqobah itu luar biasa. Ya. Bahkan mempunyai sejarah sendiri itu di Teken Suryalaya antara silsilah ke-37 dan silsilah ke-38. Kalau kita cermati, Manqobah itu adalah pertanggungjawaban seorang guru terhadap muridnya. Bukan main-main, sampai menjamin gitu ya. Sampai menjamin seluruh muridku akan masuk surga. Nama-nama muridku sudah kucatat dan sudah diberikan oleh Allah kepadaku. Kalau aku di barat, muridku di timur, muridku tersingkap auratnya, aku yang menutupi. Muridku buruk, aku yang baik. Tanganku di atas murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Masya Allah. Ya. Jadi itu jaminan bagi kita, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Makanya pengusaha menyampaikan
Tidak ada waktu lagi buat kita untuk tidak bersyukur. Ya. Abah menyampaikan, memang betul di dalam Al-Quran, benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ini ilmu dari Abah juga. Ya. Innalladzina sabaqat lahum minnal husna. Ulaika anha mub'adun. Sungguh sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka. La yasmauna hasishaha. Nah, mereka itu tidak mendengar bunyi desisnya api neraka. Wahum fi mastahat ampusuhum khalidun. Dan mereka kekal di dalam menikmati semua yang mereka inginkan. Quran surat Al-Anbiya ayat 101 sampai 102. Jadi bukan omong kosong. Orang-orang yang sudah mendapatkan ketetapan dari dulu, ketetapan yang baik dari Allah, mereka itu akan dijauhkan dari neraka. La yasma'u, dan mereka tidak akan mendengar hasisyaha, desisnya api neraka. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ketika orang-orang Arab Badui, ya, dalam firman Allah yang tadi dalam mukadimah, mereka berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kata Allah nih, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk. Kulu aslamna. Katakanlah kami baru Islam, belum beriman. Karena iman, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi perlu dimasukkan tuh iman tuh. Orang mengaku tunduk taat kepada Allah baru Islam. Makanya pengesah Abah selalu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, yang disuruh orang beriman, yang memiliki iman, beriman, memiliki iman, berduit, memiliki duit, kata apa? Bertakwa, memiliki takwa. Orang-orang yang memiliki iman, udkhulu, masuklah, fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Kafah. Yang disuruh kata apa? Orang beriman, bukan orang kafir. Orang beriman disuruh masuk Islam. Itu. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, apa istimewanya orang yang sudah dimasukkan iman ke dalam hatinya? Apa istimewanya? Maka kata pengesah, orang yang sudah dimasukkan iman ke dalam kolbunya, hatinya, ya, atau ditalkin, ya, itu orang-orang yang khusus, bukan orang-orang yang umum. Orang khusus. Kita sudah orang khusus, bukan orang umum.
Di mana khususnya? Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ya, ayat ayat 4 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa solihul mu'mini wal malaikatu ba'da zalika zohiro. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Nah, ini keistimewaannya para ikhwan wal akhwat. Orang khusus yang sudah dimasukkan iman ke dalam hatinya, ditalkin, yang orang yang sudah ditalkin itu memiliki keistimewaan. Ya. Kenapa istimewanya? Salah satunya ya, kalau ada orang yang menyusahkan dia, tuh, tuh, ini ya, ada nyusahin gitu ya. Nah, ini penolongnya adalah Allah. Bukan orang umum lagi, orang khusus. Makanya hati-hati ya. Pelindung mereka itu adalah Allah. Jibril juga turun tangan. Orang-orang mukmin juga turun tangan. Malaikat-malaikat turun tangan. Itu keistimewaannya. Ya. Kalau iman sudah dimasukkan ke dalam kolbu. Sudah ditalqin. Jadi kita ini ya, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, khusus istimewa. Ya. Tinggal minta tolong gitu ya. Minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada orang-orang beriman, minta tolong kepada malaikat. Tuh, ya kan? Tempat kita bergantung minta tolong Allah itu yang pertama. Kepada malaikat Abah sudah ngasih itu ya. Malaikatnya itu udah ngasih itu. Para malaikat itu Abah udah ngasih ke kita. Terus orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin? Guru, para ikhwan, guru terutama ya. Guru mursyid Jibril alaihissalam. Makanya ikhwan wal akhwat rahimakumullah, jangan ragu ya. Jika kita dalam keadaan membutuhkan pertolongan, ya minta 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 pertolongan ke Abah gitu. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Tinggal minta tolong sama Abah ya. Dengan tidak keraguan, dengan tidak ada sedikit pun keraguan. Maka guru kita akan menghadap kepada kita. Hei, jangan ganggu itu murid saya itu ya. Tanganku di atas kepalanya seperti langit menutupi bumi. Andaikan dia tersungkap di auratnya, aku yang menutupi. Andaikan dia itu buruk, aku yang baik. Itu. Guru itu. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Tinggal minta tolong. Murid Tuan Syekh mau dilecehkan ketika mau ngambil air wudhu. Itu kan manggil Tuan Syekh. Terbang. Tuan Syekh ketika Tuan Syekh mau ngambil air wudhu. Bakiahnya Tuan Syekh langsung terbang ke tempat muridnya yang akan diganggu itu. Ya. Masya Allah. Itu salah satu ikhwan wal akhwat keistimewaan kita kalau kita sudah ditalqin, hati kita sudah diisi dengan kalimat ya, satu nama Allah yang Maha Agung.
Itu. Jadi bukan, makanya Masya Allah, tinggal kita ya bersandar kepada guru. Ya. Guru, kalau kata, kalau ada orang hebat, ya, guruku lebih hebat. Ya. Kalau ada orang yang lebih berkuasa, guruku lebih kuasa. Gitu. Nah, Masya Allah. Tinggal kita begitu keyakinan kita. Ya. Ada yang kita takutin. Ya. Guru. Ya. Yang lebih perkasa. Itu. Pada apa? Jadi kita alhamdulillah ya yang sudah ditalkin itu ya kita sudah menjadi manusia yang khusus. Bagaimana Pak Kiai kalau yang misalkan yang membuat saya susah itu ikhwan sendiri itu itu kan ada juga begitu ya. Mungkin pemikiran tergantung itu ya. Tergantung siapa yang paling dekat kepada Allah. Siapa yang paling dekat kepada guru gitu yang mendapat ridho Allah, mendapat ridho guru itu. Itu. Nah, kalau kita ingin minta bantuan, pertolongan kepada Allah, ya minta tolong. Minta tolong dengan penuh keyakinan. Dan mau, gitu. Mau. Mau ditolong. Gitu ya. Makanya, di dalam ayat tadi, jika kamu berdua bertobat, maka sungguh hati bertobat kepada Allah, hati kamu benar-benar condong kebaikan. Tapi kalau kamu berdua saling membantu, menyusahkan Nabi, itu dalam dalam apa namanya itu asbab asbab nuzul asbab turunnya Al-Quran ini ketika Nabi istri-istri Nabi yang menyusahkan Nabi gitu ya. Nah, maka Nabi itu penolongnya adalah Allah, Jibril, orang beriman dan para malaikat. Hati-hati ya. Nah, pernah diceritakan oleh pengusaha Abah ya, kalau tidak salah gitu, ketika sama Abah Hanom, ketika Abah biasa dalam berumah tangga gitu kan. Nah, kata Mbak Hanom, ganti. Gitu kan. Kata Mbak Haus, ada nggak yang lebih baik? Sabar. Nah, sabar. Nah, jadi tinggal kita nih, Ikhwan. Ya. Ini rahasia nih sebenarnya. Tinggal kita. Ketika kita minta, kita disusah dalam kesulitan, atau apapun, kita minta tolong sama Abah, sama guru kita. Tergantung kita mau sabar, mau ditolong gitu. Nah, kalau sabar, ya sudah sabar. Itu. Ada yang lebih baik, sabar. Tapi kalau kita minta tolong, pokoknya minta tolong. Gitu. Wah, guru itu, tanganku di atas kepala muridku. Seperti langit menutupi bumi. Itu. Itu salah satu keistimewaan yang kita alhamdulillah. Lillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Saya pernah ya menceritakan salah satu ke apa ya, bukan kesusahan ya, kegalauan, galau enggak juga ini. Tapi saya cerita di hotel, saya ingat di Hotel Sriwijaya, waktu itu ada bunda itu juga di samping saya. Saya cerita sama Abah, Abah, saya ini dalam aktivitas seakan-akan saya ini dimusuhin. Seakan-akan saya ini dimusuhin dalam aktivitas saya, aktivitas kerja. Gitu. Karena saya ingin menjalankan sistem. Gitu. Apa kata Abah? Jawab Abah. Jangankan seakan-akan, beneran juga nggak apa-apa. Gitu. Kalaupun tidak maju, minimal jangan mundur. Itu guru itu. Makanya karomah guru, enak kita ya tinggal bersandar kepada abah gitu. Tinggal bersandar kepada guru. Ya. Tapi dengan penuh keyakinan. Itu. Dengan penuh keyakinan guru. Muridku di barat, aku di timur. Buruk, aku yang baik. Kata Tuhan saya. Nah,
Kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini salah satu keutamaan kita kalau kita sudah ditakin zikir. Oleh siapa? Oleh ahli takin. Oleh siapa? Oleh Sultan Aulia. Rajanya wali. Rajanya wali di zaman ini. Itu banyak hal-hal cerita-cerita yang seperti ini ya, para ikhwan. Gitu. Yang mau, yang benar, yang mau itu tadi. Ya, yang penting mau. Gitu. Kalau yang nggak mau, ya apalagi keyakinannya setengah-setengah, ya sama juga dengan kita ini nggak manjur gitu ya. Tapi kalau kita penuh keyakinan, ya pokoknya mau ikut apa gitu. Nah, itu bedanya ya kita sama yang umum. Kita sudah khusus. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadil mu'minin. Tinggal ngamalkan, meresap, merasuk, beraga sukma, nempel dengan kulit, dengan daging, dengan tulang, dengan sumsum, menyatu, larut dengan jiwa dan raga kita, lengket, menyatu, gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya diberikan karomah, pengesahabah, istiqomah. Terutama meningkatkan keyakinan kita, ya. Istiqomah dalam beramaliyah, dalam meningkatkan keyakinan, meningkatkan makom, gitu, ya. Dan harus yakin kita bersama dengan orang benar, orang lurus. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.